Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai informasi Senam PTN tahun 2022, di mana untuk informasi resmi mengenai pelaksanaan Senam PTN bisa dilihat di akunnya ltmpt.ac.id. Nah, di sini saya sudah membuka webnya dari ltmpt.ac.id, di mana laman resmi lembaga tes masuk perguruan tinggi. Nah, beberapa hari yang lalu, LTMPT sudah mengumumkan mengenai pelaksanaan Senam PTN tahun 2022. Nah, bagaimanakah sistematika dan jadwalnya itu kapan? Kita simak bareng-bareng ya. Nah, di sebelah kiri di sini ada halaman utamanya, di antaranya yaitu ada Senam PTN. Sebelumnya itu di sini ada informasi mengenai SBMPTN dan Senam PTN, tapi karena sekarang kan yang dibuka itu yang Senam PTN dulu. Jadi yang disediakan di halaman utama itu tentang Senam PTN. Untuk SBMPTN-nya nanti akan disediakan ketika mendekati pembukaan pendaftaran gitu ya. Nah, kita buka mengenai laman Senam PTN. Di sini ada beberapa pilihan informasi. Nah, yang pertama yaitu mengenai PDSS atau Pangkalan Data Sekolah dan Siswa. Nah, PDSS ini merupakan basis data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan nilai rapot siswa yang eligible mendaftar. Jadi nanti nilai rapotnya siswa itu akan diupload di PDSS ini. PDSS mengakomodasi kurikulum nasional 2006 KTSP dan kurikulum 2013 sistem paket dan SKS. Sekolah yang tidak menggunakan kurikulum nasional tidak diperbolehkan mendaftar PDSS. Jadi hanya sekolah-sekolah tertentu saja ya yang mengikuti kurikulum nasional. Nah, untuk tahun ajaran dan tingkat yang sama, PDSS mengakomodasi perbedaan kurikulum antara semester ganjil dan genap. Pengisian PDSS dilakukan oleh sekolah dan kebenaran data yang diisikan menjadi tanggung jawab pihak kepala sekolah, gitu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada persyaratan sekolah. Jadi tidak semua sekolah itu bisa mengikuti Senam PTN, ada syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu SMA, MA atau SMK yang mempunyai NPSN. MPSN itu seperti nomor induk sekolah gitu ya, nomor induk nasional. Selain itu, akreditasi itu juga sangat menentukan jumlah siswa yang berhak mengikuti Senam PTN. Untuk sekolah yang akreditasinya A, yaitu ada 40% siswa terbaik di sekolahnya yang berhak mengikuti Senam PTN. Jadi tidak semua siswa itu berhak mengikuti Senam PTN, hanya siswa-siswa yang berada pada ranking teratas gitu ya. Nah, untuk yang akreditasinya B itu hanya 25% dari siswa terbaik di sekolahnya. Nah, untuk yang akreditasi C dan lainnya itu hanya 5% dari siswa terbaik di sekolahnya. Ini baik untuk IPA maupun IPS. Jadi nanti siswa IPA itu di ranking 40%-nya berhak mengikuti Senam PTN. Siswa IPS juga di ranking nanti 40%-nya berhak mengikuti Senam PTN. Itu untuk yang akreditasi A. Nah, yang selanjutnya tadi kan mengenai persyaratan sekolah yang berhak mengikuti Senam PTN, sekarang persyaratan peserta yang berhak mengikuti Senam PTN. Jadi tidak semua siswa ya yang berhak mengikuti Senam PTN. Nah, yang pertama yaitu siswa SMA, MA atau SMK kelas terakhir atau kelas 12 pada tahun 2022 yang memiliki prestasi unggul. Jadi ini yang siswa lulusan tahun 2021 tidak bisa mengikuti Senam PTN ya, hanya yang kelas 12 pada tahun 2022 nanti. Yang selanjutnya memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Jadi dilihat dari nilai raportnya itu bisa memenuhi kriteria dari PTN-nya atau tidak gitu ya. Yang ketiga memiliki NISN dan terdaftar di PDSS. Yang keempat, memiliki nilai raport semester 1 sampai semester 5 yang telah diisikan di PDSS. Jadi, nilai raport yang digunakan yaitu mulai dari kelas 1 semester 1 sampai nanti kelas 12 semester 1 gitu ya. Jadi, total ada 5 semester. Yang kelima, peserta yang memiliki program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Ini biasanya teman-teman diminta untuk mengunggah video praktikum, misalkan kalau teman-teman bela diri, jadi nanti ada seperti video ketika kalian bela diri gitu ya, supaya bisa dilihat dari pihak PTN-nya. Nah, selanjutnya setelah persyaratan peserta, ada cara pemilihan program studi. Jadi nanti ketika teman-teman mengikuti Senam PTN, di sini setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Jadi maksimal hanya 2 program studi. Jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA, MA, SMK asalnya. Jika memilih 1 program studi, dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Nah, ini maksudnya misalkan kalau teman-teman
sekolah di SMA di daerah Jawa Timur. Jadi nanti kalau teman-teman memilih 2 prodi, salah satu prodi itu harus kampus yang ada di Jawa Timur, misalkan di UB, misalkan di UM, atau misalkan di UNER gitu ya. Baru yang prodi satunya bisa memilih kampus di luar Jawa Timur. Tapi kalau teman-teman hanya memilih satu program studi, itu boleh memilih di kampus luar dari Jawa Timur, tapi pilihannya hanya satu kampus saja. Nah, di sini disarankan tidak lintas minat, tergantung ketentuan PTN yang dituju. Jadi kalau teman-teman di jurusan IPA, bisa memilih jurusan-jurusan yang berkaitan dengan IPA, gitu. Tidak lintas minat mengambil IPS. Kalau teman-teman menginginkan lintas minat, itu nanti bisa mengikuti SBMPTN gitu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu tahapan pendaftaran SNMPTN bagaimana. Di sini ada beberapa tahapannya. Yang pertama yaitu pengumuman kuota bagi sekolah sesuai dengan akreditasi dan jumlah siswa. Jadi nanti pengumuman kuotanya itu berapa persen dari sekolah tersebut gitu ya. Yang selanjutnya yaitu registrasi akun LTMPT bagi sekolah. Bagi sekolah yang belum memiliki akun LTMPT, di sini diharuskan untuk registrasi dahulu gitu ya. Yang selanjutnya registrasi akun LTMPT bagi siswa. Nah, ini wajib bagi siswa semua kelas 12 melalui laman portal.ltmpt.ac.id. Yang selanjutnya melihat data, di sini nanti LTMPT menginformasikan jumlah siswa yang eligible mendaftar SNMPTN berdasarkan akreditasi sekolah. Jadi tadi 40% untuk yang akreditasi A dan seterusnya itu ya. Nah, yang selanjutnya, sekolah menentukan calon peserta berdasarkan data LTMPT dari jumlah siswa dan akreditasi di Dapodik, Pusdatin, Kemendikbud, atau Emis, Pendis, Kemenak gitu ya. Jadi nanti ditentukan siswa-siswa siapa saja yang berhak mengikuti SNMPTN. Yang selanjutnya, pengisian PDSS, pangkalan data sekolah dan siswa. Jadi setelah siswanya ditentukan siapa saja yang berhak mengikuti SNMPTN, nanti nilai raportnya akan diisikan di PDSS ini. Yang selanjutnya yaitu proses pendaftaran. Yang selanjutnya yaitu pemilihan PTN dan program studi. Seperti tadi sudah dijelaskan, bisa memilih 2 program studi di 2 kampus yang berbeda dengan syarat dan ketentuan seperti yang di atas tadi ya. Yang selanjutnya pengunggahan portofolio bagi siswa yang memilih program studi bidang seni dan olahraga. Yang selanjutnya yaitu nanti akan diseleksi jalur SNMPTN berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing PTN. Selanjutnya pengumuman, dan yang terakhir yaitu daftar ulang. Nah, setelah kita simak tahapan pendaftarannya, sekarang ketentuan pemeringkatan siswa. Nah, di sini ada ketentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah. Pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah yang pada dasarnya memperhitungkan nilai mata pelajaran sebagai berikut. Nah, ini untuk teman-teman yang jurusan IPA, nanti nilai yang dilihat adalah nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Untuk teman-teman yang ada di jurusan IPS, nanti nilai yang digunakan yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Sedangkan teman-teman untuk yang di jurusan bahasa, yaitu ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan salah satu bahasa asing. Sedangkan teman-teman yang ada di SMK, nilai yang digunakan yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian sesuai dengan jurusan teman-teman. Nah, sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Misalkan nanti dilihat nilai mana dulu yang diperhitungkan jika ada 2 siswa yang nilainya sama semua gitu ya. Yang ketiga yaitu jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah seperti yang sudah dijelaskan tadi gitu ya. Nah, sekarang kita simak jadwal-jadwal atau tanggal-tanggal penting mengenai SNMPTN tahun 2022. Yang pertama yaitu pembuatan akun LTMPT, yaitu dilaksanakan pada tanggal 4 Januari sampai 15 Februari 2022. Ini cukup lama ya, sebulan lebih. Yang selanjutnya sosialisasi PDSS yaitu dilaksanakan pada tanggal 1 Desember tahun 2021 sampai 8 Februari tahun 2022. Sosialisasi SNMPTN-nya yaitu tanggal 1 Desember tahun 2021 sampai tanggal 28 Februari tahun 2022. Launching kegiatan PMB yaitu 4 Januari tahun 2022, penetapan siswa yang eligible yaitu tanggal 4 Januari sampai tanggal 8 Februari tahun 2022. Selanjutnya yaitu pengisian PDSS 8 Januari sampai 8 Februari tahun 2022. Pendaftaran SNMPTN, nah ini disimak yaitu 14 sampai 28 Februari tahun 2022. Sedangkan nanti pengumuman hasil SNMPTN-nya tanggal 29 Maret 2022.
2022. Jadi teman-teman bisa disimak tanggal-tanggal penting mengenai pelaksanaan Senam PTN tahun 2022. Nah, itulah tadi informasi-informasi penting mengenai Senam PTN tahun 2022. Untuk teman-teman yang mungkin bisa mendaftar melalui jalur Senam PTN, bisa mulai memilih jurusan mana yang akan kalian pilih, kampus mana yang akan kalian pilih. Jadi bisa ditentukan mulai sekarang, bisa searching-searching mengenai prodi-prodi yang sesuai dengan bakat dan minat teman-teman gitu ya. Nah, sekian video mengenai informasi penting tentang pelaksanaan Senam PTN 2022. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.